Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Setiadi Nugraha. Saya kelas TS21B. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang konsep dasar bisnis. Kenapa kita harus belajar bisnis? Salah satunya adalah untuk mengembangkan keterampilan dan memperoleh pengetahuan untuk bersiap-siap menghadapi karir masa depan Anda. Jadi salah satunya berbisnis itu bukan mencari keuntungan ya, tapi bersiap-siap untuk menghadapi karir di masa depan. Jadi kita dengan belajar konsep dasar bisnis ini, kita belajar untuk bisa berbisnis di masa depan ataupun kita merencanakan bisnis di masa depan. Bisnis juga terbagi menjadi dua bagian. Yang satu adalah bisnis non-profit, yang kedua ada profit. Pasti itu bisnis profit. Nah, ini bisnis non-profit ini adalah kegiatan organisasi ataupun individu dalam berusaha menyediakan atau menghasilkan produk baik, barang ataupun jasa. Nah, di sini yang berbedanya itu di non-profit ini dia bukan untuk mendapatkan keuntungan. Jadi dia untuk salah satunya untuk kemanusiaan atau kegiatan amal dan sebagainya gitu. Contohnya kayak LSM, terus bantuan hukum, terus yayasan sosial gitu. Yang satu lagi profit. Nah, ini kalau misalkan profit itu adalah kegiatan organisasi ataupun individu ataupun kelompok dalam berusaha memperoleh keuntungan atau profit dengan menyediakan barang hasil produk baik berupa barang ataupun jasa. Jadi intinya ini yang profit ini itu dia itu mencari keuntungan gitu. Jadi mencari keuntungan ini dia bisa menjual barang, misalkan barang-barang produk jasa, produk kayak misalkan sabun atau sampo atau makanan ataupun jasa kayak misalkan jasa gambar arsitek atau gambar rumah atau apapun. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis ini jadi terbagi menjadi beberapa bagian. Satunya adalah kompetitor, terus social responsibility, terus ada ekonomi, ada informatika teknologi. Terus ada juga lingkungan internal. Lingkungan internal ini diawali dengan kegiatan bisnis itu sendiri yang ditentukan melibatkan unsur-unsur utama, yaitu memperlihatkan kedudukan sumber daya manusia dalam organisasi atau bisnis. Yang kedua adalah pemilik bisnis. Yang ketiga adalah pegawai selaku pelaksana kegiatan yang menghasilkan produk ataupun jasa. Dan yang keempat ini adalah konsumen. Konsumen ini selaku pihak pengonsumsi produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah lingkungan internal. Lingkungan internal ini adalah memperlihatkan lingkungan di sekitar bisnis yang mempengaruhi bisnis tersebut. Ada beberapa, yaitu salah satunya adalah ekonomi. Yang keduanya adalah teknologi informasi. Yang ketiganya adalah kekuatan hukum atau peraturan. Yang keempat adalah tanggung jawab sosial atau etika. Yang kelima adalah kompetisi sesama penyedia barang ataupun jasa. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.